masih berusaha dan berkomunikasi intensif dengan teman-teman, terutama di beberapa provinsi yang sebagaimana data tadi ada beberapa provinsi yang belum rekap. Pertama di Provinsi Papua itu ada Kabupaten Membramo Raya dan juga Jayapura yang masih menyisakan beberapa distrik. Sebenarnya sudah rekap, tapi ada beberapa distrik yang masih disoal. Informasinya misalnya Membramo Raya masih ada satu distrik yang belum sinkron dan kemudian belum disepakati untuk lanjutan rekapnya. Kemudian untuk di daerah Papua Pegunungan ada 2 kabupaten yang belum, yaitu Lani Jaya dan juga Tolikara. Sebagaimana kita tahu tantangan masalah keamanan di sana masih berlangsung. Kemudian yang ketiga di daerah Papua Tengah, yaitu 3 kabupaten, Puncak, Puncak Jaya, dan Paniai. Bapak Ibu sekalian, dalam situasi ini kemudian kami membahas bersama, mencarikan alternatif-alternatif yang kemudian kami tuangkan dalam surat yang sudah kami kirimkan. Pertama, kami menyampaikan ke jajaran bahwa keselamatan warga, keselamatan penyelenggara menjadi prioritas yang harus dipertimbangkan ketika rekapitulasi masih mau dilakukan, melihat daerah-daerah yang tantangannya adalah soal keamanan, konflik lokal. Kami mengharapkan KPU berkomunikasi semua pihak untuk kemudian tidak terjadi kekerasan di sela-sela rekapitulasi. Berita seputar teman-teman disekap dan seterusnya juga ada dalam proses-proses itu. Kemudian langkah yang kedua, kami memberikan batas akhir rekap untuk kabupaten itu maksimal di tanggal 14, kemudian untuk provinsi di tanggal 16. Ini bagian dari exit strategi kami untuk kemudian mengupayakan di batas akhir sesuai dengan rencana kita, pengumuman itu di tanggal 16 maksimalnya, sehingga ketika 14 kabupaten kota sudah selesai masih ada waktu 2 hari untuk melakukan pleno rekapitulasi di tingkat provinsi. Selanjutnya yang ketiga, kami masih mempercayakan sepenuhnya kepada jajaran di kabupaten kota untuk melakukan rekapitulasi. Pada situasi tertentu, situasi daerah yang nggak kondusif dan seterusnya dengan pertimbangan dan berkomunikasi dengan para pihak, polisian dan juga TNI untuk keamanan, kemudian dengan Bawaslu dan saksi paslon, kami menyarankan seandainya daerah tersebut memang tidak kondusif untuk kemudian ditarik, dipindahkan ke daerah yang dianggap aman. Ini juga sama yang kami lakukan ketika rekapitulasi saat Pileg-Pilpres yang lalu, beberapa daerah dipindahkan pleno rekapitulasinya karena pertimbangannya juga soal waktu timeline yang kita punya. Yang paling akhir, seandainya dalam situasi tertentu ketidakkondusifan ini terus berlangsung, maka kami meminta teman-teman provinsi untuk mengambil alih dan kemudian menyelesaikan proses rekapitulasi yang belum selesai. Setiap hari kami berkomunikasi intensif berkaitan dengan ini, tentu keinginan kita semua agar seluruh proses rekapitulasi bisa segera selesai dan juga kemudian ditetapkan siapa yang memenangkan pilkada dan seterusnya, untuk selanjutnya proses-proses lanjutan, gugatan dan seterusnya bisa dilaksanakan. Demikian berkaitan dengan informasi terkait rekapitulasi Pilkada serentak 2024 dan juga pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi pemungutan suara ulang dan lain-lain. Terima kasih Mas Agus. Baik, terima kasih Pak Ketua. Untuk isu ketiga perkembangan data Sirekap, silakan Bu Betty ya. Pak Ketua dan Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan perkembangan data sistem informasi rekapitulasi untuk Pilkada tahun 2024. Berdasarkan update data 12 Desember pukul 23.16 waktu Indonesia bagian Barat, sudah terunggah dan terpublikasi untuk C hasil Pilgub itu mencapai 98,99%. C hasil pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota
sudah mencapai 98,97%. Untuk hasil kecamatan Pilgub 98,82%. Sementara itu untuk hasil kecamatan Pilbub dan Pilwali itu 98,53%. Untuk hasil kabupaten kota, pemilihan gubernur dan wakil gubernur sudah 98,23%, dan hasil kabupaten kota, pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sudah mencapai 98,23%. Sedangkan untuk pengunggahan hasil provinsi, pemilihan gubernur dan wakil gubernur sudah 91,89%. Artinya sudah 34 provinsi dari 37 provinsi yang sudah mempublikasi hasil provinsinya. Tinggal 3 provinsi yang belum, yaitu Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Berdasarkan data Sirekap, untuk Pilbub Wali Kota yang belum selesai, itu masih ada 9 kabupaten kota, tersebar di Provinsi Papua, ada di Kota Jayapura. Untuk Papua Tengah, ada di Puncak Jaya, Paniai, Puncak, dan Intan Jaya. Untuk Papua Pegunungan yang belum publikasi, ada di Jayawijaya, Tolikara, dan Lani Jaya. Untuk Papua Barat Daya ada di Maibrat. Jadi itu 9 kabupaten kota dari 508 yang belum menyampaikan publikasi D hasilnya. Nah, untuk C hasil memang kita tidak bisa 100%, karena apa? Karena ternyata di daerah Papua, terutama di Papua Pegunungan dan Papua Tengah, bukan karena jaringan, karena Sirekap sebenarnya sudah bisa mengupload sekalipun tidak punya jaringan, tapi memang tidak memiliki handphone atau gadget untuk foto C hasil. Tapi untuk yang lainnya, D hasil kami sedang kejar untuk kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi, mudah-mudahan bisa 100% dalam waktu dekat. Sekian, terima kasih Ketua, saya kembalikan ke Mas Agus Melas. Ya, baik Mbak Betty, makasih. Untuk yang isu keempat terkait dengan perkembangan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, Mbak Iva, silakan. Oke, terima kasih Pak Agus Melas. Terkait perkembangan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, berdasarkan update data pertanggal 13 hari ini pukul 13.00 WIB, total jumlah permohonan perkara PHP Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi yang masuk sebanyak 281 permohonan sengketa PHP. Terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 16 permohonan, yaitu Sumatera Utara 1, Kepulauan Bangka Belitung 1, Jawa Tengah 1, Jawa Timur 1, Kalimantan Timur 1, Kalimantan Tengah 1, Sulawesi Utara 1, Sulawesi Tenggara 1, Sulawesi Selatan 1, Maluku Utara 3, dan Papua Selatan 3, dan Papua Barat Daya 1. Kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati sebanyak 217 permohonan, pemilihan wali kota dan wakil wali kota sebanyak 48 permohonan. Jadi totalnya 281 permohonan. Minus Jakarta, DIY, dan Bali tanpa permohonan. Jadi ada 3 daerah yang tidak ada permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan. Berikutnya, KPU juga telah menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1871 tahun 2024 tentang pedoman teknis penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, yang mana pedoman teknis ini bisa dijadikan guidance atau panduan bagi teman-teman di KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota untuk menyelesaikan seluruh proses perselisihan hasil pemilihan, dimulai dari proses persiapan dan penyelesaian perselisihan
hingga akhirnya berkonsultasi dengan kami di KPU RI. Kemudian berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2024 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, jadwal persidangan yang perlu rekan-rekan ketahui adalah sebagai berikut. Pemeriksaan pendahuluan di tanggal 24 hingga 31 Desember 2024, pemeriksaan pendahuluan, atau di 9 hingga 14 Januari 2025. Kenapa ada kata atau? Kalau sengketanya banyak maka dibuka gelombang kedua. Ya. Berikutnya pemeriksaan persidangan 31 Desember 2024 hingga 16 Januari 2025 atau 17 hingga 30 Januari 2025. Berikutnya pengucapan putusan atau ketetapan di 30 hingga 31 Desember 2024 atau 12 hingga 13 Januari 2025. Berikutnya penyampaian salinan putusan 30 Januari hingga 4 Februari 2025 atau 12 hingga 17 Februari 2025. Pemeriksaan persidangan lanjutan 3 hingga 12 Februari 2025 atau 14 hingga 25 Februari 2025. Berikutnya pengucapan putusan atau ketetapan di 24 hingga 26 Februari 2025 atau 7 hingga 11 Maret 2025. Berikut yang terakhir adalah penyampaian salinan putusan di 24 hingga 28 Februari 2025 atau 7 hingga 13 Maret 2025. Dalam hal ini kami juga sudah menyiapkan tim khusus yang akan stay di Hotel Borobudur. Nanti kita membentuk tim yang kita bentuk dari tim litigasi berupa tim administrasi di MK, tim jawaban dan alat bukti, tim penataan dan distribusi, kemudian ada tim non-litigasi, yaitu tim helpdesk, tim umum yang akan stay nanti di Hotel Borobudur untuk menerima konsultasi dari kawan-kawan KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Iva. Demikian update dari perkembangan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum pemilihan di Mahkamah Konstitusi agar menjadi perhatian bukan saja kepada publik secara luas tapi juga kepada jajaran kami untuk mempersiapkannya dan juga panduan terkait dengan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan baik untuk gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024 itu agar jadi perhatian oleh jajaran kita di KPU Provinsi maupun Kabupaten Kota. Selanjutnya isu yang kelima, Pak Derajat mohon disampaikan yang ini isu kelima ada di bagian bawah itu karena untuk urusan perencanaan. Silakan. Baik. Terakhir ini ya, update terakhir soal perkembangan pelaksanaan pilkada ulang untuk tahun 2025 bagi daerah yang paslon tunggal yang hasil rekapitulasi suaranya dimenangkan oleh kolom kosong seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Bahwa penyelenggaraan pilkada ulang tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025. KPU juga telah menyiapkan rancangan peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pemilihan ulang gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2025. Artinya KPU sudah menyelesaikan rancangan peraturan KPU tentang khusus untuk pilkada ulang bagi yang tahun 2024 ini paslon tunggal yang kebetulan dimenangkan oleh kolom kosong dan nanti akan digelar pilkada berikutnya yang tahapannya akan sudah dimulai bulan Januari besok. Dan hari H pemungutan suaranya bagi dua daerah yang kebetulan dimenangkan oleh kolom kosong tersebut yaitu di Kabupaten Bangka dan di Kota Pangkal Pinang. Demikian update-nya ya khusus untuk dua daerah yang akan melaksanakan pilkada ulang tahun 2025. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yulianto Derajat. Demikian teman-teman perkembangan pelaksanaan pilkada dari 5 isu yang kami potret. Tadi ada beberapa detail informasi yang
juga awalnya update per tanggal 12, tapi kemudian ada tanggal 13 kita juga dapat update terbaru yang kira-kira sekarang ini posisinya sudah bisa dikatakan data-data yang kami sampaikan ini relatif posisinya final, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Afif di kesempatan yang sebelumnya. Pada saat itu kan terkait dengan partisipasi masyarakat yang kelihatannya memang mengalami penurunan, tetapi karena kita juga masih menghormati proses rekapitulasi penetapan perolehan suara di masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi, sehingga sekarang kita bisa dapati data bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk pemilihan tahun 2024 secara rata-rata nasional di angka 71%. Baik, kita buka pertanyaan. Silakan kalau ada teman-teman yang mau tanya, nanti tolong disebutkan nama dan asal medianya. Silakan. Atau kalau cukup, nanti kita tinggal bagikan bahan rilis. Oh, ada satu. Dari mana Mas? Ya, disebutkan nama sama. Perkenalkan Pak, saya Bahtiar dari beritanasional.com. Ingin bertanya tadi yang menarik yang terakhir terkait dengan kota kosong itu. Kan ada yang menang ya tadi di Pangkal Pinang dan di daerah mana lagi gitu, Kabupaten Bangka. Nah itu nanti teknis pelaksanaannya itu akan seperti apa Pak? Apakah calon yang kalah dengan kota kosong itu diperkenankan untuk maju lagi? Sama ini kan berarti ada jeda kekosongan kepemimpinan mungkin atau ini apakah ntar yang menjabat itu PJ yang sebelumnya tetap berlanjut, itu teknisnya seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan, terima kasih. Ada lagi? Oh, ada dua ya tambahan. Yang belakang dulu satu Mbak. Saya Ya. Cindy Kompas TV, tadi mau menanggapi juga soal partisipasi masyarakat yang rendah, kan dari Wamendagri udah bilang kalau ini karena kejenuhan yang terlalu dekat. Kajian sama pemerintah dan DPR sudah sejauh mana soal adanya perubahan pemilu serentak di periode selanjutnya. Sama yang kedua mohon izin tanggapan soal usulan Pak Prabowo yang kalau pilkada dilakukan sama DPRD, dipilih DPRD. Terima kasih. Mau konfirmasi saja itu untuk gubernur ya, yang pemilihan gubernur ya, atau untuk semua pilkada? Oh, semua pilkada. Silakan yang terakhir. Pak, saya Denti Pak dari Harian Kompas. Saya juga mau mendalami aja soal pilkada ulang itu Pak di dua daerah yang calon tunggalnya menang gitu. Teknisnya terus gimana Pak, terutama terkait dengan kebutuhan anggaran, karena kalau nggak salah di daerah sempat mengeluhkan tidak ada anggaran dan sempat jadi pembahasan juga di DPR gitu. Kemudian jalan keluarnya seperti apa dan sebenarnya di dua daerah ini kebutuhan anggarannya itu berapa banyak Pak? Makasih. Oh, terakhir ya. Itu belakang. Saya Heru dari Antara. Tadi kan selama ini kan kita tahu ada dua pilkada ulang buat tahun 2025, tapi kan proses PHP Pilkada lagi berlangsung, terutama juga soal Banjarbaru. Nah, ada nggak antisipasi dari KPU soal mungkin pilkada ulang tambahan gitu, selain di dua tempat tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 4 penanya. Dari Berita Nasional, dari Kompas ada 2, yang satu Kompas TV, yang satu Kompas Koran ya. Terus kemudian dari Antara, isunya ya secara prinsip isunya ada 3 klaster lah, terkait dengan pertama pilkada ulang, baik yang kemudian terjadi di 2 wilayah administrasi, dan juga tadi pertanyaan terakhir bagaimana kalau putusan MK, terkait dengan putusan MK. Nanti urusan MK itu apapun putusan dari mahkamah ya kami akan tindak lanjuti, bentuknya apa ya kita tunggu aja prosesnya. Nah kemudian yang terakhir terkait dengan partisipasi pemilih, termasuk dalam pertanyaan pilkada ulang itu juga apakah calon yang saat ini kalah itu bisa maju lagi, kan gitu ya pertanyaannya. Seputar itu Pak Afif. Nah yang terakhir ya tentu wacana-wacana yang saat ini berkembang dari beberapa pihak terkait dengan apakah ini kan semuanya terkait dengan konteks pembangunan sistem politik dan pelembagaan sistem politik, kan variatif isunya, mulai dari sisi penyelenggaraan, isunya juga mulai dari sisi apakah jajaran penyelenggara di provinsi, kabupaten, kota, ad hoc atau permanen itu juga muncul. Sekarang juga bertambah, misalnya wacana terkait dengan pilkada dilakukan oleh DPRD. Itu, saya kira di situ ya katanya. Silakan Pak.
Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Agus Melas dari Mas Bahtiar dan Mbak Denti, kemudian Mas Rudi ya dari Antara. Sekaligus ini mau akan saya jawab. Pertama berkaitan dengan kotak kosong, bagaimana dengan anggarannya? Anggarannya tentu karena kedua daerah tersebut secara informal sudah menyampaikan ke kami tidak ada anggaran untuk persiapan pilkada karena memang belum disiapkan untuk pilkada ulangnya. Saya sendiri secara langsung sudah ketemu dengan Wamenq dan ini sudah disampaikan dari Dagri dan akan pasti sebagaimana beberapa daerah yang kemarin kurang anggaran juga mungkin akan intercept istilahnya dengan dana dari APBN atau dari provinsi ya, APBD provinsi. Tentu secara pelaksanaan harus tetap dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang sudah kami sampaikan dan sudah kita harmonisasi, tinggal diundangkan saja PKPU-nya. Berkaitan dengan ini maka kami kemarin sudah menyepakati pelaksanaannya di 27 Agustus dari dua opsi yang kami sampaikan. Ini bagian dari menerima aspirasi banyak pihak. Di antaranya kenapa harus Agustus tidak September? Karena ketika itu dilakukan lebih cepat, maka kalau tadi ada katakanlah PJ dan seterusnya, secara waktu tidak terlalu lama. Jadi saran dari banyak pihak untuk kemudian secara tahapan tidak ada yang dilewati, tetapi pada saat yang bersamaan paling mungkin dilakukan ya dengan segala situasi dan kondisi itu di bulan Agustus, di tanggal 27 Agustus hari pelaksanaannya. Adapun pengaturan PJ yang ngisi siapa sementara ini domainnya Kemendagri untuk nanti berkomentar tentang ini. Selanjutnya berkaitan dengan bagaimana dengan PSU di tempat lain, kami akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi nanti setelah dibacakan tanggal 13 Maret. Apakah bentuknya PSU dan lain-lain sebagaimana kelaziman dalam setiap sengketa hasil di pilkada. Varian putusannya bisa bermacam-macam, tentu KPU akan memedomani dan mengikuti apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. Kami sekarang sedang bersiap dengan semua data, semua hal yang sudah kami lakukan untuk kami pertanggungjawabkan bagi para pihak yang menyoal di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dari Mbak Cindy berkaitan dengan pilihan pilkada, dari kami sebagai penyelenggara pemilu, diskusi atau diskursus seputar idealitas pilkada, usulan di DPRD dan seterusnya, sebagaimana juga diskursus seputar refleksi atas partisipasi yang memang turun meskipun masih di atas 70%, ini kan dinamika pasca pilkada. Inilah pentingnya evaluasi, pentingnya diskursus yang nanti bagaimanapun yang kita pilih langkah apapun itu harus dimulai dari aturan atau undang-undang yang menurut rencana menjadi prolegnas untuk dibahas bagaimana pelaksanaan pilkada kita, bagaimana pelaksanaan pemilu serentak kita. Misalnya usulan banyak pihak yang bersebaran di beberapa forum diskusi dan juga di media massa. Ini karena terlalu dekatnya antara pelaksanaan pemilu serentak dengan pilkada serentak. Apakah nanti jedanya ditambah 2 tahun dan seterusnya. Dalam setiap perdebatan dan diskusi itu pasti juga ada tantangannya. Ketika nanti digeser itu pasti juga bagaimana dengan keserentakan dan kemudian peluang adanya PJ-PJ dan seterusnya. Nah kami sebagai penyelenggara ini dalam konteks ini ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja. Diskursus soal misalnya kepala daerah dipilih DPRD kan juga bukan tidak pernah, kita pernah mengalami. Sama seperti kita menjelang 2024, kita berdiskusi seputar apakah kita kembali menganut sistem proporsional dengan daftar nama terbuka tertutup, itu kan sempat muncul juga dinamikanya. Tetapi pada saat tertentu dan pada saat akhir kita harus menjalankan apa yang menjadi amanat undang-undang. Nah, bagaimana kita semua teman-teman mendorong idealitas yang ada dalam engineering atau rekayasa pemilu yang baik yang kita pikirkan ini kemudian terfasilitasi, akomodasi dalam revisi undang-undang pemilu sehingga apa yang kita idealkan tentang pemilu kita bisa kemudian lebih sesuai yang kita harapkan, sesuai yang kita idealkan.
Saya kira itu ya teman-teman. Oh ya, berkaitan dengan calon yang kalah di calon tunggal, apakah boleh maju lagi? Jawabannya boleh, asalkan masih ada yang mencalonkan begitu. Dan berpotensi juga akan ada calon-calon baru, sebagaimana aturannya memang demikian. Ada 2 tempat ini ya, nanti kita akan ikuti semua prosesnya. Nah, yang ingin saya sampaikan, pendaftaran, tahapan-tahapan pencalonan, pemeriksaan berkas, ini tahapan yang tidak bisa dipotong. Jadi berapa hari itu tahapan yang ada dalam aturan yang itu nggak bisa dipotong, beda dengan masa kampanye. Itulah kenapa kemudian kami jatuhnya di bulan Agustus, karena tahapan yang nggak bisa dipotong, itu nggak bisa kami mix. Dan karena ini juga menjawab kenapa kemudian ada calon lain bisa, atau orang yang mencalonkan diri bisa kembali mencalonkan. Kalau misalnya ada lagi calon perseorangan, maka kami akan melakukan apa yang disebut dengan verifikasi data-data. Dan itu butuh waktu yang secara aturan undang-undang sudah termaktub kapan, berapa hari, dan harus dilaksanakan oleh KPU dan jajarannya. Saya kira itu teman-teman sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian teman-teman. Jadi prinsipnya satu, sebagai lembaga penyelenggara pemilu kami punya constraint ini terkait dengan amanat undang-undang. Jadi kalau pasca pelaksanaan pemilu dan pilkada kemudian muncul banyak evaluasi, muncul banyak diskursus, bagaimanapun juga ya tentu diskursus itu tidak bisa kita hindari. Tapi nanti kontribusinya KPU apa? Tentu hasil evaluasi penyelenggaraan yang kami lakukan di pelaksanaan pemilu lalu 2024 dan juga pelaksanaan pilkada itu nanti jadi sumbangsih KPU kepada pembentuk undang-undang. Sehingga nanti pembentuk undang-undang dalam hal ini pemerintah dan presiden dan DPR itu harapannya bisa mendapatkan banyak alternatif-alternatif yang bisa dipilih dalam konteks keputusan-keputusan politik ataupun kebijakan dalam bentuk undang-undang yang nanti tentu akan kami laksanakan sebagai penyelenggara pemilu. Saya kira di situ konferensi pers ini kita bisa akhiri. Terima kasih sekali lagi teman-teman untuk kehadiran dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.